bersama Pak Arya Dita selaku pembimbing masyarakat di kantor hukum Asambi Lampung. Baik Bapak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Terkait kasus perkara pidana. Ya. Gimana sih Pak tata cara atau alur penyelesaian kasus perkara pidana di Indonesia itu seperti apa? Baik. Bisa dijelaskan? Terima kasih Mbak Sherly. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi pertanyaannya Mbak Sherly tadi adalah pertanyaan yang paling bagus. Sebetulnya penyelesaian kasus pidana di Indonesia ini ada beberapa tahap. Artinya sepengetahuan saya ada 8 tahapan, di mana pertama itu dilakukan proses penyelidikan. Proses penyelidikan hukum pidana itu dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana dalam proses penyelidikan tersebut dan apabila ditemukan unsur pidananya, maka akan dilanjut di tahap berikutnya, itu adalah proses penangkapan. Dan apabila pelaku sudah ditangkap, maka dari proses penangkapan tersebut akan dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam, dan apabila memang harus ditahan, maka dilakukan penahanan. Nah, dari proses penahanan tersebut, supaya tidak melarikan diri, itu dilakukan penahanan, kemudian dilakukan penyidikan. Proses penyidikan tersebut tadi polisi atau aparat hukum melakukan sebuah kegiatan di mana harus mengumpulkan bukti-bukti yang memang ada unsur pidananya, dan apabila proses penyidikan sudah dinyatakan P21, maka kemudian dilakukanlah penuntutan, di mana penuntutan tersebut adalah proses yang harus dilalui juga oleh tersangka. Dan setelah proses penuntutan, baru kemudian persidangan. Dalam persidangan tadi dilakukan oleh jaksa penuntut, kemudian mendakwa, kemudian hakim juga nantinya akan memberikan putusan atau vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Nah, di dalam proses persidangan tersebut, bahasanya yang dulu di zaman dipegang kepolisian adalah penyidik, tersangka, di pengadilan sudah berbunyi adalah terdakwa. Setelah diputus dan vonis, maka ada satu lagi, bisa banding dan kasasi. Jadi seperti itu langkah-langkahnya Mbak Sherly. Lalu gimana sih Pak proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana itu sendiri? Iya, jadi kaitannya dengan gimana yang kedua tadi pertanyaannya? Bagaimana sih proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana tersebut? Iya, proses penyidikan tersebut memang dilakukan oleh pihak aparat hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang otentik, di mana tugas dari pihak kepolisian memang harus bisa membuktikan unsur-unsur pidananya, dan apabila terpenuhi, maka ya sudah selayaknya terdakwa ini diproses di tingkatan lanjutannya, seperti itu Mbak. Lalu apa sih Pak peran jaksa penuntut umum dalam proses pidana ini, proses perkara pidana ini? Peran daripada jaksa sebagai penuntut umum dengan dalil-dalilnya sesuai dengan pasal yang disangkakan atau yang ditulis daripada saat penyidikan. Jaksa tugasnya adalah menuntut, mendakwa, kemudian meyakinkan hakim bahwasanya terdakwa ini benar-benar melakukan tindak pidana sesuai pasal yang disangkakan.
sehingga hakim nanti akan bisa memutuskan secara objektif dan tidak salah berdasarkan daripada tuntutan dan dakwaan jaksa. Jadi seperti itu, Mbak. Lalu apa sih perbedaan antara perkara pidana dengan perkara perdata itu, Pak? Jadi gini, kalau perkara perdata itu muncul karena terjadi pelanggaran, dan perbuatan pidana itu yang telah ditetapkan oleh hukum pidana. Jadi kalau perkara perdata berbeda penyelesaiannya dengan perkara pidana. Kalau ranah daripada pidana sendiri itu larinya ke pihak kepolisian, kemudian ke kejaksaan, baru yang terakhir adalah ke pengadilan. Dan kalau perkara perdata itu tidak melalui daripada pihak kepolisian, melainkan salah satu pihak yang merasa dirugikan pada saat unsur perdatanya ada boleh melakukan gugatan kepada pengadilan atau mendaftarkan seperti itu. Apabila itu dilakukan sebelum di pengadilan, mediasi misalnya, mediasi di luar pengadilan, itu boleh juga dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun yang berperkara dalam kasus perdata. Setelah mediasi pribadi atau rundingan antara yang bersengketa secara perdata tidak menemui titik temu, maka akan dilanjut ke ranah pengadilan atau boleh didaftarkan gugatannya di pengadilan. Fungsinya apa? Biarkan majelis hakim nantinya yang menentukan siapa di antara yang bersengketa tersebut secara perdata dimenangkan atau dikabulkan gugatannya oleh pihak majelis hakim pengadilan negeri supaya berkekuatan hukum tetap. Bedanya seperti itu. Kalau pidana memang ranahnya adalah pihak kepolisian ketika menemukan unsur pidananya dan secara bukti, dua alat bukti sudah memenuhi unsur dan layak untuk ditahan, maka kemudian ditahan dan kemudian di BAP, dilidik, sidik, kemudian dilimpahkan kejaksaan juga melakukan penyidikan ulang, penuntutan, kemudian disidangkan. Nah, dari sidang itu hakim bisa memutuskan kesalahan yang dilakukan sesuai dengan pasal yang disangkakan tadi tersebut, diputus berapa tahun hukumannya sesuai daripada tuntutan jaksa penuntut umum apabila kasusnya adalah pidana. Jadi bedanya cuma itu. Pidana itu ada hukuman badan di penjara atau ditahan. Kalau perdata tidak ada kaitannya dengan hukuman badan. Jadi sifatnya kewajiban yang dilakukan daripada putusan hakim secara perdata tadi apa yang berkekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu menurut saya. Lalu kalau di persidangan antara kasus pidana sama perdata itu apa ada pembedanya, Pak? Ada pembedanya. Kalau kasus pidana itu pengacara daripada terdakwa menggunakan seragam yang namanya toga, kebesaran daripada baju kebesaran daripada pengacara sama dengan yang dipakai seragamnya oleh pihak jaksa penuntut umum itu di pidana. Tapi apabila di kasus perdata penasihat hukum tidak bertemu dengan jaksa negara seperti daripada yang saya ceritakan masalah pakai toga tadi. Tapi kalau bersengketa secara perdata itu yang bersengketa adalah prinsipal didampingi oleh pengacara, di mana lawan prinsipal juga didampingi oleh pengacara. Jadi pembedanya adalah kalau di pengadilan negeri secara perdata
itu yang bersengketa melawan yang bersengketa didampingi oleh pengacara masing-masing atau penasihat hukum. Tapi kalau di kasus pidana itu jaksa penuntut umum adalah negara yang ditugaskan oleh negara yang di bawah naungan kehakiman, ya kan, kejaksaan, terus kemudian pembela ataupun PH daripada terdakwa adalah advokat atau pengacara umum seperti yang saya lakukan seperti ini. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik Bapak, terima kasih sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan wawancara saya dengan Bapak Arya Duta selaku pendamping magang saya di kantor hukum Atawi Melangkung, Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.